Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa sebagai dosen pengampu ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Kali ini kita ada di minggu ke-10 di mana kita masih belajar mengenai saluran transmisi. Berdasarkan video di minggu sebelumnya, kita telah melihat bahwa persamaan gelombang tegangan maupun arus yang terdapat pada saluran transmisi sama dengan persamaan gelombang datar medan listrik dan medan magnet yang merambat pada medium. Nah, di video kali ini kita akan melihat apa yang harus kita lakukan jika kita ingin meminimalisir pantulan pada saluran transmisi, karena kita ketahui bersama bahwa pantulan harus kita hindari agar daya yang kita kirimkan ke tujuan bisa diterima secara utuh. Nah, rangkaian untuk meminimalisir pantulan ini seringkali disebut dengan rangkaian penyesuai impedansi. Oke, supaya tidak semakin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Di bab 5, kita telah mempelajari bahwa untuk menghindari pantulan, kita menggunakan transformator. Sekarang coba kita lihat, jika kita memiliki medium hijau yang berbatasan dengan medium yang berwarna coklat ini, jika ada gelombang datang yang menumbuk ke perbatasan, maka di perbatasan sebagian gelombang akan dipantulkan dan juga sebagian gelombang akan diteruskan seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang kita ingin menghindari pantulan. Caranya gimana? Dengan ilmu yang telah kita pelajari di bab 5, maka sekarang kita selipkan trafo, yaitu medium yang berwarna biru ini, antara medium hijau dan juga medium yang berwarna coklat. Di mana trafo ini tebalnya adalah DT. Jika medium hijau atau medium 1 memiliki impedansi intrinsik yang sama dengan medium yang berwarna coklat atau medium 2, atau jika eta 1 sama dengan eta 2, maka kita menggunakan trafo yang tebalnya adalah lambda per 2 dan impedansi karakteristik dari trafo tersebut adalah bebas. Nah, untuk kasus berikutnya, jika eta 1 tidak sama dengan eta 2, maka untuk menghindari pantulan, kita gunakan trafo yang tebalnya adalah lambda per 4 dan impedansi intrinsik dari si trafo tersebut adalah akar dari eta 1 dikalikan dengan eta 2. Dan ini telah kita pelajari di bab 5. Sekarang, kalau kita memiliki saluran transmisi, di mana ada saluran transmisi hijau yang terhubung dengan beban ZL, kalau Z0 tidak sama dengan ZL, maka akan terjadi pantulan. Untuk itu, berdasarkan ilmu yang kita pelajari di bab 5, kita perlu menyelipkan trafo, di mana trafo ini adalah saluran transmisi juga, yang panjangnya adalah DT. Nah, sekarang, karena ZL tidak sama dengan Z0, maka si panjang dari saluran transmisi yang biru ini adalah lambda per 4, dengan nilai impedansi karakteristik dari saluran trafo adalah akar dari Z0 dikalikan dengan ZL. Sekarang, misalkan, harga impedansi karakteristik dari saluran transmisi yang hijau adalah 50 ohm, dan beban yang terhubung adalah 100 ohm. Berdasarkan keterangan di atas, untuk menghindari pantulan, maka kita perlu trafo yang panjangnya adalah lambda per 4 dan impedansi karakteristiknya adalah akar dari 50 dikalikan 100, yaitu 70,71 ohm. Ternyata kita tidak bisa menghindari pantulan dengan skema seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau kita lihat dari sini, ternyata nilai standar dari impedansi intrinsik dari saluran transmisi harganya sudah tertentu. Kalau kita lihat di tabel ini, bisa kita lihat ternyata berbagai saluran transmisi impedansinya harganya ada yang 50 ohm, 75, 93, dan selanjutnya di mana dari
slide sebelumnya kita lihat yang kita butuhkan adalah saluran transmisi dengan impedansinya adalah akar dari 50 kali 100 yaitu 70,7 sekian. Di mana tidak ada kabel dengan impedansi karakteristik seperti yang tadi. Dengan kata lain, secara praktek kita tidak bisa melakukan penyesuaian impedansi dengan menggunakan mekanisme melalui transformator lambda per 4. Untuk itu, bagaimana caranya kita menghindari pantulan? Kalau kita tidak bisa menggunakan transformator lambda per 4 karena ternyata impedansi karakteristik yang tersedia di pasaran harganya sudah tertentu. Untuk itu kita gunakan yang namanya stub. Pertanyaannya sekarang, apa itu stub? Stub merupakan potongan saluran transmisi di mana si saluran transmisi tersebut bisa diberi beban berupa open atau short circuit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memasang stub tersebut pada saluran transmisi? Ternyata ada beberapa skema di mana untuk membuat rangkaian penyesuaian impedansi, kita bisa menggunakan stub tunggal yang dipasang serial terhadap beban, atau stub tunggal yang dipasang paralel terhadap beban, atau stub ganda yang dipasang serial terhadap beban, dan yang terakhir adalah stub ganda yang dipasang paralel terhadap beban. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa beban dari si stub itu harus open atau short? Nah, sekarang misalkan kita memiliki suatu saluran transmisi yang berwarna hijau, di mana saluran transmisi ini memiliki impedansi karakteristik sebesar Z0 dan konstanta propagasi sebesar gamma. Saluran transmisi ini terhubung dengan beban ZL, dan sekarang kita ingin menghitung berapa besarnya impedansi di titik minus Z. Di sini perlu kita tuliskan bahwa di ujung akhir dari saluran transmisi adalah titik pusat koordinat, di mana titik pusatnya kita sebut dengan titik O. Nah, sekarang Z-topi di titik minus Z adalah impedansi karakteristik dari saluran transmisi dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus Z dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi di titik minus Z. Dengan melakukan substitusi di mana koefisien refleksi di titik minus Z sama dengan koefisien refleksi di titik 0 dikalikan E pangkat 2 dikalikan gamma dikalikan minus Z, maka kita akan mendapatkan persamaan untuk menghitung Z-topi di titik minus Z adalah Z0 dikalikan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus Z dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi di titik minus Z. Nah, sekarang kita melakukan substitusi dari harga koefisien refleksi di titik 0 dengan nilai ZL kurangi Z0 dibagi ZL tambah Z0, maka nilai Z-topi di titik minus Z persamaannya dapat kita lihat pada slide. Kemudian, persamaan ini akan kita sederhanakan dengan cara kita kalikan dengan ZL tambah Z0 dibagi ZL tambah Z0. Dari sini akan kita dapatkan bahwa Z-topi di titik minus Z sama dengan impedansi karakteristik dikalikan dengan persamaan seperti yang kalian lihat di slide. Dan kemudian, kalau saya kalikan persamaan ini dengan E pangkat gamma Z dibagi dengan E pangkat gamma Z, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan bentuknya seperti yang tampak pada slide. Selanjutnya, kita lakukan pengelompokan, di mana akhirnya akan kita dapatkan nilai impedansi medan total di titik minus Z adalah Z0 dikalikan dengan persamaan panjang yang tampak pada slide. Persamaan ini saya salin lagi
Dan sekarang, persamaan ini bisa saya sederhanakan, di mana E pangkat gamma Z ditambah E pangkat minus gamma Z sama dengan cos hiperbolikus dari gamma Z. Dan bagian yang ini, E pangkat gamma Z dikurang E pangkat minus gamma Z adalah sinus hiperbolikus dari gamma Z. Sekarang yang harus kita ingat pada dasarnya, yang namanya saluran transmisi yang ada di pasaran pasti merupakan saluran transmisi yang tidak meredam, karena sudah tentu orang pasti tidak ingin membeli kabel yang meredam. Nah, untuk saluran transmisi yang tidak meredam, maka besarnya impedansi karakteristik merupakan bilangan real sehingga notasi dari Z0 yang ada topi, kita tuliskan menjadi Z0 aja yang tidak ada topinya. Dan besarnya konstanta propagasi yang merupakan bilangan kompleks di mana gamma sama dengan alfa plus J beta berubah menjadi J beta. Yang artinya kosinus hiperbolikus dari gamma Z berubah menjadi kosinus hiperbolikus dari J beta Z yang besarnya sama dengan cos beta Z. Sedangkan sinus hiperbolikus dari gamma Z berubah menjadi J sin beta Z. Sehingga persamaan di atas bisa kita ubah menjadi Z topi di titik minus Z sama dengan Z0 dikalikan dengan beban ZL dikalikan cos beta Z ditambah JZ0 dikalikan sinus beta Z dibagi Z0 dikalikan cos beta Z ditambah J ZL dikalikan sinus beta Z. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang kita gunakan dalam menentukan sifat dari staf. Nah, sekarang persamaan ini saya salin lagi. Sekarang kita lihat, kalau kita memiliki saluran transmisi dengan beban berupa short circuit, yang artinya ZL sama dengan 0, maka nilai Z topi di sembarang titik minus Z besarnya menjadi Z0, besarnya menjadi Z0 dikalikan J Z0 sin beta Z dibagi Z0 cos beta Z, sehingga besarnya Z topi di titik minus Z menjadi J dikalikan Z0 dikalikan tangen beta Z. Dan kalau si bebannya adalah open, dengan kata lain ZL adalah tahingga, maka nilai Z di titik minus Z adalah Z0 dikalikan ZL cos beta Z dibagi J ZL sinus beta Z, yaitu besarnya menjadi minus J Z0 dikalikan dengan kotangen beta Z. Dari penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan kalau saluran transmisi diberi beban short atau open, maka nilai impedansi medan total di sembarang titik pada saluran transmisi tersebut selalu bernilai imajiner. Dan sifat inilah yang kita pakai pada saat kita membuat rangkaian penyesuai impedansi. Nah, sekarang kita lihat ada kasus khusus. Rumus ini telah kita dapatkan dari slide sebelumnya. Dan rumus ini digunakan untuk menghitung nilai Z topi Z di sembarang titik pada saluran transmisi yang lossless. Sekarang, jika nilai Z ini adalah minus lambda per 4, kalau kita masukkan nilai lambda per 4 ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan beta dikalikan Z adalah menjadi V per 2, sehingga cos V per 2 adalah 0, dan sinus dari minus V per 2 adalah minus 1. Dengan melakukan substitusi harga ini terhadap persamaan di atas, maka bisa kita dapatkan nilai Z topi di titik minus lambda per 4 sama dengan Z0 dikalikan dengan minus Z0 dibagi dengan minus ZL. Sekarang, kalau kita bekerja dengan semicat, kita harus melakukan normalisasi, di mana yang namanya normalisasi adalah membagi impedansi dengan impedansi karakteristiknya. Artinya sekarang Z topi normalisasi di titik minus lambda per 4 sama dengan Z0 dibagi ZL.
Penulisan Z0 dibagi ZL ini bisa saya tulis sebagai 1 dibagi ZL dibagi Z0. Dimana kalau kita ingat, ZL dibagi Z0 ini adalah Z topi normalisasi. Dan sekarang 1 dibagi Z topi normalisasi identik dengan admitansi. Dari keterangan ini, maka bisa kita ketahui bahwa admitansi dapat dicari dengan memutar harga impedansi ternormalisasi sejauh minus lambda per 4. Berdasarkan keterangan tadi, telah kita ketahui ternyata penggunaan transformator lambda per 4 tidak bisa diterapkan pada saat kita ingin meminimalisir pantulan pada saluran transmisi karena ternyata kabel yang tersedia di pasaran memiliki impedansi karakteristik yang sudah standar. Jadi, supaya kita bisa menghindari pantulan pada saluran transmisi, kita akan menggunakan stub. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara menghindari pantulan dengan menggunakan stub tunggal yang dipasang serial terhadap beban. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.